Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit antraknosa atau tusuk buah. Pada pohon talok tipe jale, sebagian buahnya masih belum matang atau masih berwarna hijau, tetapi buah-buah ini memiliki bercak berbentuk elip cekung dengan inti coklat tua kehitaman dan coklat muda di sekitarnya. Beberapa buah talok yang sudah matang atau yang sudah berwarna merah juga memiliki bercak ini. Bercak tersebut mampu menjadi besar dan mengakibatkan daging buah menjadi rusak. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya penyakit ini adalah kondisi iklim yang terlalu lembab. Selain itu, terlihat bahwa terdapat banyak buah yang rusak seperti sudah dimakan sebagian hama yang diduga adalah hama kelelawar yang memang ada di malam hari di sekitaran pohon talok tersebut. Dari gejala yang telah disebutkan, mampu diketahui bahwa tanaman talok mengalami busuk buah atau antraknosa. Penyakit ini termasuk ke dalam penyakit yang mampu mengakibatkan buah menjadi busuk dan rusak sebelum matang. Adapun untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan pestisida. Pestisida kimia sering digunakan dalam pengendalian penyakit antraknosa. Namun agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, dapat digunakan alternatif seperti pestisida nabati. Pestisida nabati mampu dibuat dari tanaman yang memiliki potensi sebagai fungisida, yaitu tanaman rempah dan tanaman obat. Ini berasal dari famili Ziniferaceae. Tanaman yang berasal dari golongan atau famili Ziniferaceae memiliki kandungan senyawa sinamaldehida, fenol, eugenol, citrat hingga linalol yang bersifat bakterisida dan fungisida. Sebelum penyakit antraknosa menyerang tanaman ini, sudah dapat dilakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan awal yang mampu dilakukan yaitu seperti pemilihan bibit yang sehat dan juga unggul. Untuk contoh pengendalian secara fisik, yaitu dengan mengatur jarak tanam, tanaman dengan jarak yang lebar, mampu untuk mengurangi kelembapan. Dan itu bisa juga dilakukan pembuangan tanaman terinfeksi seperti bagian-bagian yang mungkin terinfeksi dan menghindari penanaman pada sekitaran tanaman yang terinfeksi. Lalu untuk yang terakhir bisa juga diberikan pupuk kalsium untuk memperkuat dinding sel dan juga kulit buah. Serangan hama semut. Serangan hama semut seperti semut ramang yang kerap memangsa serangga lain dapat menjadi hama bagi tanaman. Hal itu disebabkan karena banyak sarang semut yang dapat merusak kulit ranting pohon dan mengganggu perawatannya. Pada serangan hama semut ini memiliki gejala seperti adanya sarang semut pada pohon yang menyebabkan tanaman menjadi tersiksa. Dan cara pengendalian dari serangan hama semut ini dengan menggunakan semprotan yang berisi dengan larutan sabun atau bisa juga menggunakan ampas kopi, buah mentimun, cuka, air lemon, dan lada. Akan tetapi penggunaan kapur, air panas, dan boraks tidak dianjurkan. Hama kutu putih. Kutu putih yang menempel pada batang memiliki bentuk seperti tetesan cat putih dengan permukaan yang halus. Kutu putih ini merusak dengan cara menghisap cairan tanaman, bahkan dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kerontokan buah muda jika kerusakannya parah. Hama kutu putih ini dapat disebabkan karena semut. Nah, gejala yang timbul jika hama kutu putih ini menyerang pohon adalah munculnya putih-putih seperti kapas di batang, daun muda yang kuning dan mengering, kehadiran semut, pertumbuhan tanaman terhambat, buah-buahan yang gugur sebelum waktunya, dan perubahan bentuk pada buah-buahan. Cara pengendalian hama kutu putih. Memelihara pemangsa alami seperti kepik hijau, kepik hitam, dan limbah. Menggunakan pestisida kimia sintetis hanya jika serangan kutu putih sangat parah dan metode alaminya sudah tidak berhasil. Memastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan dan dosis yang direkomendasikan saat menggunakan pestisida seperti bifenthrin, chlorpyrifos, deltametrin, dan pyrethroids dalam larutan penyemprotan daun. Penyakit pada pohon talok atau gangguan pada pohon kersen dengan nama latin Muntingia calabura yang biasa diganggu oleh hama berupa semut, antraknosa, dan kutu putih. Pohon kersen atau dengan nama latin Muntingia calabura merupakan sejenis pohon yang menghasilkan buah berwarna merah.
Pohon kersen banyak dijumpai pada Asia Tenggara dan sering digunakan sebagai pohon peneduh jalan. Oleh karena pohon ini sering ditemukan pada lahan parkir, tepi trotoar, maupun di tepian sungai. Pohon kersen sangat berpotensial untuk dimanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh kandungan yang terdapat pada buah maupun daun pohon kersen. Buah tanaman kersen mengandung beberapa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan yang terdapat pada buah kersen yaitu squalene, triglycerida, campuran antara asam linoleat, asam palmitat, dan asam alfa-linoleat, dan juga campuran beta-sitosterol hingga stigmasterol. Oleh karena itu, buah kersen mampu dimanfaatkan sebagai bahan baku olahan makanan maupun bahan baku obat. Sedangkan daun pada buah ini memiliki kandungan senyawa flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan juga polifenol. Kandungan pada daun kersen juga mampu menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba. Potensi tanaman kersen yang sangat tinggi perlu digali lebih lanjut. Apabila pemanfaatan tanaman kersen dilakukan secara maksimal, maka banyak keuntungan yang diperoleh. Pada kenyataannya, masih banyak tanaman kersen yang tumbuh liar dan tidak dimanfaatkan. Pada beberapa tanaman kersen yang tumbuh liar, mampu ditemukan kerusakan pada bagian tanaman, seperti daun dan buah. Kerusakan tersebut mampu diakibatkan oleh serangan hama maupun penyakit. Serangan hama dan penyakit tersebut pada tanaman merupakan salah satu faktor yang mampu berpengaruh terhadap kesehatan tanaman. Hama dan penyakit tanaman termasuk ke dalam organisme pengganggu tanaman atau OPT. Hama adalah hewan perusak tanaman, baik yang berukuran besar maupun kecil. Sedangkan penyakit pada tanaman mampu diakibatkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, maupun jamur. Untuk mengetahui penyebab kerusakan pada tanaman kersen, perlu dilakukan diagnosis terlebih dahulu dengan cara melihat gejala yang terjadi akibat serangan hama maupun penyakit.